Oke, setelah pada video sebelumnya kita berhasil menginstal Laravel dan juga Mitrans Library, kita akan lanjut lagi untuk konfigurasi integrasi Mitrans Payment Gateway-nya ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu untuk part yang pertama. Oke, sekarang kita buka env terlebih dahulu. Kemudian pada bagian database kita akan rubah. Nah, silahkan teman-teman rubah aja menjadi belajar Mitrans. Nah, sebenarnya untuk penamaan database-nya sendiri bebas ya. Kita akan ubah juga untuk bagian app name-nya, belajar Mitrans. Oke, jika sudah, kita akan lihat lagi ke dokumentasinya. Nah, di bagian sini ya, token ya, merchant ID, kita akan taruh di env. Oke, kita copy aja di bagian token yang merchant ID itu. Kemudian di bawah sini, di baris nomor 18, silahkan buat satu konfigurasi. Nah, kita kasih nama aja Mitrans Merchant ID. Kemudian kita tinggal paste token Merchant ID tersebut di situ. Begitu juga dengan client key ya. Silahkan teman-teman copy tokennya, kemudian kita taruh di bagian sini, bagian bawahnya. Kita ubah namanya sesuai dengan nama dari token tersebut, yaitu client key. Kemudian paste di sini. Begitu pula untuk yang server key. Kita copy lagi. Kemudian kita kasih nama. Kita ganti untuk server key ya. Silahkan paste lagi di sini. Oke, jika sudah, kita selanjutnya akan save dulu ya. Kemudian kita akan ke config. Nah, kita akan panggil env tersebut di bagian config ini. Nah, kita sebenarnya bisa aja untuk panggil di bagian app ya, config, kemudian file app.php. Tapi kita tidak akan melakukannya di sini. Kita akan bikin file baru aja biar lebih mudah. Silahkan buat satu file di dalam config yang bernama mitrans.php. Nah, kemudian untuk strukturnya sendiri, silahkan copy dari yang app.php ini ya. Copy aja. Kemudian paste pada bagian mitrans.php. Nah, pada bagian return kita lengkapi dulu untuk array-nya ya. Jangan lupa kasih titik koma. Kemudian kalau kita lihat di bagian app.php, itu kita bisa langsung copy aja ya untuk isi dari array-nya. Jadi di sini kita ubah untuk name-nya menjadi merchant ID ya. Kita langsung ubah aja jadi merchant ID seperti ini. Nah, untuk env-nya kita panggil dari penamaan dari env ya. Jadi ini harus sesuai dengan apa yang sudah kita tulis pada env Mitrans Merchant ID. Kemudian untuk client key juga sama. Nah, pada bagian defaultnya kita hapus aja. Jadi kita punya satu value aja di sini di dalam env. Kemudian ini kita ubah menjadi client key. Oke, jika sudah, kita bisa ubah lagi untuk yang server key. Nah, untuk yang client key dan server key kita taruh di sini. Jadi ini udah semua ya. Jadi tinggal kita save aja terlebih dahulu. Kemudian untuk yang bagian
Illuminate Support Facet itu kita seharusnya tidak perlu memakainya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa hapus aja. Kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita save lagi. Tinggal klik Ctrl+S atau Ctrl S ya. Oke, kira-kira cukup seperti ini aja untuk config-nya. Kemudian kita bisa tutup dulu biar teman-teman gak bingung. Selanjutnya kita akan membuat model, controller, dan juga migration. Silahkan teman-teman buka terminalnya terlebih dahulu dan kita akan membuat model di sini ya. Nah, kita bisa ketikkan PHP Artisan make model, kemudian -m c ini untuk migration dan juga controller. Oh ya, sebelumnya ini kita sebutin dulu ya untuk nama modelnya apa yang mau dibuat. Kita akan buat order, kemudian baru main mc. Silahkan teman-teman enter. Jika kita sudah enter, kita bisa lihat di situ untuk model, migration, dan juga controllernya itu sudah tergenerate secara otomatis oleh Artisan. Oke, lanjut lagi, kita akan cek di bagian app HTTP controller. Nah, di situ ada order controller ya yang sudah kita buat barusan. Kemudian di bagian database migration, tinggal klik aja. Di bagian bawahnya itu udah tersedia juga secara otomatis. Begitu juga dengan model, kita sudah dibuatkan secara otomatis ya untuk model yang bernama order. Oke, di bagian sini kita tambahkan protected $guarded ya, atau teman-teman bisa menggunakan VLabel. Bedanya kalau untuk VLabel kita harus menyebutkan nama dari kolom database-nya satu persatu ya. Nah, di sini kita akan buat satu migration. Kita copy aja di bagian user ya, dari migration bagian user. Kita paste di bagian sini di bawah ID. Nah, untuk name-nya kita biarin aja seperti ini. Jadi ini untuk nama pelanggan ya nantinya. Kemudian kita copy lagi ke bawah, jadi silahkan ubah menjadi address ya, ini untuk alamat. Kemudian kita tambahin lagi untuk nomor HP, untuk kita tulis aja phone seperti ini. Kemudian pada bagian address kita bisa ubah aja dari string menjadi teks ya, soalnya ini bisa banyak huruf atau banyak kalimat seperti itu. Kemudian kita akan tambah lagi di bagian bawah font ini, kita ubah menjadi quantity. Nah, di bagian quantity ini kita bisa kasih integer aja. Setelah quantity kita copy lagi, kita kasih total price. Nah, untuk total price sendiri kita jangan pakai integer ya, melainkan pakai big integer. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa save dulu untuk perubahannya. Oh ya, di sini kita kelupaan satu field yang penting yaitu status. Jadi silahkan teman-teman copy lagi dan ganti total price-nya menjadi status. Nah, untuk status sendiri kita menggunakan tipe enum ya. Tipe enum, kemudian kita kasih apa aja value yang boleh masuk ke dalam field ini, yaitu unpaid dan juga paid. Nah, untuk unpaid sendiri itu artinya berarti belum bayar, sedangkan paid itu artinya sudah terbayar ya. Oke, kita lanjut lagi. Silahkan buka env. Kita akan copy nama database-nya. Kemudian silahkan teman-teman buka phpMyAdmin-nya. Kita akan membuat satu database di sana ya, sesuai dengan nama database yang barusan kita copy dari env tersebut. Di sini saya akan masuk untuk ke phpMyAdmin-nya dulu. Akan teman-teman login juga.
Nah, kita akan buat satu database baru dengan nama belajar Mitrans. Kemudian kita create. Nah, setelah database-nya terbikin ya, kita akan menjalankan migration yang sudah kita bikin tadi. Jadi, silahkan teman-teman buka terminalnya dan jalankan migration-nya. Silahkan ketik php artisan migrate untuk menjalankan migration. Kemudian silahkan tekan enter aja, maka migration akan langsung di-generate ya. Jadi kalau kita refresh di bagian database, maka di sana akan terdapat tabel-tabel sesuai dari migration yang sudah kita buat. Nah, pada bagian tabel order ini kita bisa melihat field yang sudah kita bikin pada file migration tadi. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di part selanjutnya.